Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah SWT. Fa insyaallah moga-moga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah SWT. Amin ya rabbal amin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Melanjutkan masalah haid, bab faslun haidi. Bab masalah haid tersyarat sekarang adalah larangan bagi wanita haid. Larangan bagi wanita haid atau menstruasi. Pertama, dilarang untuk sholat. Jadi kalau sudah haid maka tidak boleh sholat. Apakah harus mengganti atau mengqadha? Tidak. Jika pas waktu itu waktunya keluar haid. Nah, cuma kadar yang perlu saya warning bagi para perempuan adalah di saat waktunya haid atau waktunya bersuci. Ini seringkali kadang jadi masalah atau tidak diperhatikan terkait dengan sholatnya. Contoh, ketika waktunya sholat adalah waktu duhur, belum haid, masih suci. Nah, gak cepet-cepet sholat, padahal masih ada kesempatan untuk sholat, ditunda-tunda, terus kemudian kedahuluan haid, ini wajib qadha. Karena apa? Ada kesempatan sholat dan gak segera sholat. Maka bagi perempuan, ya semuanya, tidak hanya perempuan, laki perempuan, itu bagusnya, amannya, sholatlah tepat waktu. Jaga itu. Nah, kalau sudah demikian, berarti dia harus dikobok sholatnya, sholat duhur, alias sholat yang ditinggal belum sempat sholat. Ini ya, bahkan ada yang mengatakan saking hati-hatinya, mana sholat yang bisa dijamak maka itu qadhanya sholat dijamak. Jadi kalau
duhur sama asar itu bisa dijamak, maka kodoknya duhur sama asar, maghrib sama isya. Itu pendapat. Tapi yang pasti atau yang jelas, sholat mana yang ditinggalkan gara-gara tadi menunda-nunda sholat, maka itu yang pasti harus dikodok. Understand? Yeah. Sekarang kalau sudah haid, sudah selesai haidnya, ternyata gak segera sholat, maka ini juga nanti kena yang namanya kodok sholat. Seumpama duhur sudah selesai, katakanlah jam 1, ditunda-tunda, tidak segera dilihat, mohon maaf, barangnya, terus akhirnya asarai lah, ini berarti dia ada kesempatan untuk mandi, kesempatan untuk sholat duhur, gak segera sholat duhur. Jika memang sudah dikategorikan haidnya berhenti, maka bagi para perempuan, jika ada kebiasaan pas hari itu adalah haidnya berhenti, baiknya dipersiapkan bawa sabun, bawa sampo, mandi di sini kalau emang ada kesempatan. Tapi jika diperkenankan untuk pulang mandi, ya silakan. Ini penting supaya jangan sampai meninggalkan waktu sholat. Kalau yang bagi laki-laki tidak ada masalah. Meninggalkan waktu sholat itu rata-rata umumnya subuh waktu ini sholat. Ya sholat gak nang sholat akhirnya subuhin nang gone Maryam. Kapan diganti menjadi 4 rakaat ya? Niatnya usolli fardhu subha rakaataini kawana lillahi ta'ala. Jadi sholat subuh dicampur karo duha. Jadi tidak ono dasar, maka jangan. Loh Pak, kalau kemudian saya Pak seringkali meninggalkan waktu sholat, bolong-bolong sholatnya, nak cepet dikobok, ojo nunggu tuwek, gue nemes tuwek kedisian mate. Nah cepat. Loh Pak, kalau saya kobok itu perkiraan Pak, saya mungkin antara 2-3 tahun, ambil 3 tahun ya, perkiraan mana yang bolong-bolong. Nih yang sering bolongnya adalah subuh, nanti kodoi. Sholat subuh itu adalah hutang kita, kewajiban kita kepada Gusti Allah. Seringkali saya sampaikan, saya logikakan, kalau kita ke warung itu mangan enak sampai warung-warung mari ngono, otomatis mari mangan warung kudu bayar. Nah kita diberikan oleh Allah SWT nikmat yang luar biasa. Umakeh pol nikmat mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan sampai dalam tidur, nikmatnya luar biasa. Maka diperintahkan Gusti Allah untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita perintah sama diperintah sama Gusti Allah untuk sholat. Perintah itu laksanakan. Dan diperkenankan oleh Allah SWT bisa sholat, itu keren, hebat itu. Kenapa? Banyak orang yang sudah meninggal pengen urip maneh gara-gara pengen ibadah. Nah kita yang hidup ini loh, ayo dimaksimalkan sholatnya. Nek pengen uripe enak. Bahkan sudah banyak informasi masjid-masjid yang selalu digunakan sholat 5 waktu, hebat. Sudah banyak keterangan. Ini kalau kita tidak ngedom, tidak ngedom, bahasa Indonesia tidak ngedom loh. Kalau tidak jelas, kalau tidak gamblang, ya no momen. Kejadian di tsunami itu ada gelombang tsunami, ombak yang begitu luar biasa. Sing selamat mas masjid. Kemarin di Los Angeles, ketika Donald Trump mengatakan saya akan menjadikan neraka Gaza, hebat. Ternyata Gusti Allah
itu dawuh gini dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Gusti Allah yang mayasa, yang akan mengampuni Gusti Allah mayasa. Apa jare Gusti Allah? Begitu juga wa yu'adzibu mayasa. Gusti Allah yang mengazab. Gak iso ngomong gak terong neraka. Gusti Allah punya cara sendiri, tak balik. Sehingga lobong karo Gusti Allah luar biasa. Itu Gusti Allah. Ya. Ini namanya apapun yang kemarin disinggung sama Ustaz Samsuri, omongan itu hati-hati, ngomong itu harus dipikir. Tapi memang kadang beda agama. Yowis, kita sebagai umat Islam harus betul-betul menguatkan doa. Itu di sana ada Masjid Al-Hidayah, luar biasa, tidak kobongan. Menurut bagian pemadam kebakaran yang sana, bojone ngopo, boker fire boga. Pemadam kebakaran itu memadamkan hutan-hutan di sekitarnya. Dilapah kesannya Gusti Allah, masjid itu loh, sekitarnya masjid, tanah-tanahnya itu basah. Luar biasa. Tanah-tanahnya basah. Kalau di tsunami itu mengalir dok, air itu mengalir dok, tapi dilewati, gak piye-piye. Di Gaza, di Los Angeles demikian. Masjid Al-Hidayah itu kanan kirinya muter ini ya, tanahnya berair. Padahal di situ pengairan lagi macet. Kok bisa? Itulah Gusti Allah. Di Maluku, kapan hari gempa, masjidnya aman, rumah-rumah yang lainnya banyak yang ludes. Kok bisa? Itulah karena di situ banyak orang ahli ibadah. Bahkan pernah ada kisah yang luar biasa, yang ini perlu jadi spiritualitas kita harus tinggi. Ada salah satu desa itu seringkali desanya itu tahlilan. Tahu tahlilannya? Ya, udah tahlilan. Kemarin kan sudah ujian praktik tahlilan kelas 12. Itu ternyata ketika tempat itu terjadi masalah air, banjir, loh tempat itu loh aman, diselamatkan Gusti. Maka kalian harus bersyukur bahwa umat Islam itu semuanya dasar-dasarnya jelas, dasar-dasarnya kuat, dan itu menyelamatkan dunia sampai sholat. Yang kedua, larangan lagi puasa Ramadan. Dilarang puasa Ramadan ketika haid, tapi wajib wajib qadha. Nek utangi 10 ya qadhae 10. Nek utangi 15 ya qadhae 15. Nek puasa wajib qadha Ramadan. Nek sunah tak perlu, tak apa-apa. Loh Pak, saya ingin mengqadha puasa Pak, tapi ternyata suami saya itu pengen melaksanakan hajatnya, pengen bermain-main. Nah, ini baiknya didialogkan, ya didialogkan. Mas, ini saya tak qadha puasa dulu. Kesempatan saya ini adalah tinggal berapa hari? Saya kira Rejab tanggal sekarang berapa? Januari tanggal 11, 14. Berarti Rejab tanggal 14. Maka tinggal 16 hari kurang lebih. Itu kesempatan diutang poso nanti sahur. Ya, sing lanang sing wedok duwe kesempatan untuk poso dan sahur. Berarti ada 16 hari plus 30 di bulan Syaban. Berarti ada 46. Dan cepat disahur. Yang ketiga, tawaf. Dilarang tawaf bagi perempuan yang haid. Kemarin sudah tawaf, alhamdulillah.
kelas 12 sudah melaksanakan ujian praktek manasik umroh, muga-muga keturutan berangkat umroh. Begitu juga kelas 10 11 muga-muga keturutan dengan gaya actionnya masing-masing. Dilarang tawaf kalau haid. Lupa kalau kemarin manasik tidak masalah. Kalau manasik masa sama haid tidak apa-apa. Toh manasik itu di luarnya masjid. Mbak, iktikaf berdiam diri dalam masjid itu hukumnya haram. Masjid tempat yang suci, berdiam diri suwe dan bermain turu tidak boleh. Hadas besar bagi laki-laki itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Sebab apa? Kita ini lagi berhadas besar. Masjid tempat yang suci. Cuma kalau terpaksa ada suatu hal yang perlu diambil di masjid, perlu diselamatkan, beda lagi. Ada Al-Quran jatuh, nempel di lantai, tidak ada orang sama sekali, maka kita diperkenankan mengambil itu terpaksa. Tidak ada orang yang mau mati, sekaratul maut di masjid, tidak ada yang nolong, kita wajib nolong. Maka di saat itu darurat, ya darurat. Kalau tidak gitu nanti bahaya. Oke, yang kelima, masuk masjid. Masuk masjid ini dilarang keras. Walaupun memang ada perbedaan pendapat, tetap ada yang mengatakan kalau di emperannya atau di serambi masih boleh. Kalau di aula seperti Maryam ini ya tidak boleh. Apalagi kalau thalabul ilmi silakan. Tapi ada suwe-suwe, mari dan segera sana. Dengan harapan pokoknya jangan sampai darah headnya itu jatuh alias netes. Kalau netes ya segera diselesaikan. 7, berapa? 6. Membaca dan menyentuh Al-Quran. Ini bagi yang head dilarang. Membaca dan menyentuh Al-Quran. Pak, kalau hafalan Pak, saya kebetulan hafalan sudah 15 juz. Oh bagus. Arek Maryam bisa nulis 15 juz, bagus. Sing ono. Nah, bagaimana itu? Para ulama ada yang memberikan penjelasan kalau deresnya, mutolaahnya, murojaannya diperkenankan. Kalau nambahin tidak bisa. Oke, itu membaca dan menyentuh Al-Quran. Yang ke-7, menulis Al-Quran menurut sebagian ulama, menulis Al-Quran. Jadi kalau yang mungkin ngaji atau menulis apa itu larangan, maka jangan menulis Al-Quran. Tapi ini kembali lagi sebagian ulama. Yang ke-8, bersuci. Maksudnya bersuci ini adalah mandi besar itu tidak boleh karena belum saatnya. Loh Pak, saya kalau keramas apakah boleh? Loh, yang dilarang adalah mandi besar. Keramas oleh enggak? Oleh enggak? Boleh. Jika memang keramas itu darurat. Dalam artian darurat begini. Gua kabeh Pak rambutku Pak. Kata keramasi ya apa? Terus saya ini punya suami Pak. Kalau suami saya kok tak kayak ambune saya rambutnya gak jelas kan ya? Gak menarik, maka boleh. Boleh. Loh, bagaimana rambutnya yang rontok? Ada yang mengatakan ya rontoknya asal tidak dijambuti dewe itu dimaafkan sama Gusti Allah. Tapi kalau pengen hati-hati dikelumpuk nih. Nanti pas waktu mandi besar diadusi mana? Itu yang hati-hati. Tapi yang tadi pendapat awal asal tidak disengaja tidak apa-apa. Oke. Yang ke-9, bersetubuh. Bersetubuh. Ya, mantap-mantap ya. Mantap jadi kalau istilahnya. Nah, boleh kumpul suami istri tidak boleh di saat haid. Loh Pak, apa tidak boleh sama sekali? Bolehnya di luar area itu. Di luar Jawa Tengah itu boleh. Ya, di area Jawa Tengah yang tidak boleh. Paham ya? Nangirung. Ya jadi di luar Jawa Tengah, di luar alat itu silakan. Tapi di dalam area itu tidak boleh. Kenapa?
dikhawatirkan, di samping itu adalah dosa, melanggar perintah Ibu Allah. Yang kedua, kalau jadi anak, anaknya nawakal bol, gak nakal dok, nawakuwal, sakit wangil, nawakuwal, nakal. Yang kedua, iso-iso anaknya punya penyakit lepra. Yang ketiga, anak itu iso jadi anak yang mohon maaf ya, gua beluwo, mari nawakuwal jadi gua beluwo, alias IQ-nya rendah. Tapi jangan menyalahkan, nek ora aku dikocok rendah mulu, belum tentu. Ojo sih. Ini sebagai warning saja. Ya, yang paling akhir dicerai. Dicerai waktu itu dilarang atau ditalak. Ya, oke. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terkait ini, dan moga-moga semuanya jadi jelas, jadi ngedol baik laki-laki perempuan. Jika ada pertanyaan masalah head untuk Kamis depan ditulis, kasihkan ke saya, sehingga nanti untuk Kamis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan head ataupun yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله برايا أستغفر الله بلا خطايا زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن توحيد وفعله ونيته بأستغفر من كل داء ونور يحيل لقلبي عندك لي وخيراتي فيا بما تعني بسري قلوبي ونور به قلبي وسمعي ومقلبي. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لك بطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.